saya Sonia Yuniarni dengan NIM 2105124254. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Riau. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari Ibu Zulfarina, yaitu mewawancarai dua narasumber. Di sini saya mewawancarai dua narasumber, yaitu Bapak Junaidi yang berumur 50 tahun dan Bapak Rahman yang berumur 51 tahun. Berikut cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya sebentar, Pak. Perkenalkan, nama saya Sonia Yuniarni dari Universitas Riau. Di sini saya meminta waktu Bapak untuk mewawancari Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, Pak. Terlebih dahulu Bapak bisa perkenalkan diri. Ya, nama saya Junaidi. Saya sehari-hari bekerja sebagai PNS di pemerintah Provinsi Riau. Saat ini bertugas di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Usia Bapak berapa? Usia kurang 60 tahun. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Kita langsung aja dengan pertanyaan pertama, yaitu apakah Bapak mengetahui arti mendapatkan informasi melalui media sosial, yaitu seperti Twitter, Facebook. Ia mengerti. Coba Bapak jelaskan sedikit. Ya, saya termasuk pengguna Facebook di saat orang belum kenal Facebook. Jadi aktif di Facebook sekitar 2008 saya sudah ada akun Facebook. Kemudian berkembang muncul Line dulu sebelum WA terkenal kan ada Line, baru WhatsApp, baru Instagram, Twitter. Pak, kita langsung pertanyaan kedua. Apakah Bapak mengetahui cara menggunakan media sosial? Ya tahu dong, karena punya akun. Ya tahu semua, dan saya termasuk orang yang aktif menggunakan media Facebook dan WhatsApp. Tapi Twitter sekali-sekali ada, Instagram sekali-sekali ada. Bahkan juga punya akun YouTube, tapi tidak komersil. Hanya sekedar untuk menyimpan dokumen aja. Langsung pertanyaan ketiga, apakah Bapak mengetahui cara mendapatkan informasi menggunakan aplikasi percakapan itu seperti WA, Facebook? Iya, saat ini kan WhatsApp itu menjadi seperti sebuah kewajiban bagi orang yang bekerja sebagai employer, sebagai pegawai negeri, karyawan swasta. Itu seperti sudah menjadi kewajiban karena berbagai disposisi kegiatan dan tugas itu sekarang media yang digunakan WhatsApp. Ya, jadi tentu tahu lah. Bapak, kita langsung pertanyaan keempat, itu apakah Bapak mengetahui cara menyebarkan informasi itu berupa gambar di media sosial? Mengetahui. Bisa Bapak jelaskan sedikit? Bisa, kan sudah saya sampaikan, gambar bisa digunakan melalui media YouTube. YouTube itu kan video itu adalah kumpulan banyak gambar. Jadi itu hal yang sederhana aja, kita bisa upload melalui kanal YouTube. Kita bisa gambar itu bisa disatu-satukan, bisa jadi sebuah video, bisa diupload di kanal YouTube, atau kita bisa diupload di beranda Facebook kita, atau kita bisa sending melalui aplikasi WhatsApp kita. Dan yang terkenal kan kalau penyebaran informasi dengan akun media sosial itu kan yang paling tren sekarang itu kan dengan media Instagram. Tapi tak bisa dengan menggunakan
apa namanya, penjelasan kalimat-kalimat yang panjang. Kalau di Instagram itu hanya banyak foto saja. Selanjutnya, apakah Bapak itu mengetahui cara menyebarkan informasi itu menggunakan aplikasi percakapan berupa gambar menyebarkan Maksudnya untuk menyebarkan gambar di media sosial? ya bisa mengetahui. Maksudnya screenshot ya, Iya, screenshot lalu kita share di bisa lah. di WhatsApp. Iya kan sekarang teknologinya dengan sentuhan 3 jari aja bisa screenshot, nggak perlu pakai. Sekarang kan alat komunikasi kita itu kayak handphone tuh, kalau bahasa teknologi informasinya itu sudah user friendly, jadi mudah, orang yang tak sekolah pun bisa menggunakannya. Nah gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak mengetahui etika dalam menyebarkan informasi di media sosial? Mengetahui, pertama tidak boleh menyebarkan informasi hoax, informasi palsu, atau mengilustrasikan tentang yang istilah sekarang body shaming, menyebut orang gemuk, yang mengejek, atau apa namanya melakukan fitnah, melakukan penghinaan, atau menggunakan untuk kepentingan pribadi dengan merugikan pihak lain. Ya kan ada ketentuan. Biasanya setiap aplikasi sebelum kita menggunakan aplikasi itu kan ada apa namanya persyaratan yang harus kita baca, kita pahami, kita conteng, baru kita accept, setuju atau tidak. Kalau nggak diconteng itu kita nggak setuju. Makanya semua tanggung jawab penggunaan media sosial itu dibeban menjadi tanggung jawab pengguna. Karena sebelum kita menggunakan aplikasi itu, kan kita sudah membaca syarat dan ketentuannya. Kita conteng itu, kita setujui, baru kita bisa menggunakan lebih lanjut. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak mengetahui adanya dampak menyebarkan informasi itu secara hoax? Ya tahu. Pertama kalau berita itu bohong, itu kan bisa berkaitan dengan privasi kehidupan seseorang, itu kan bisa menjadi fitnah yang berdampak pada kehidupan dia sendiri atau berdampak kepada kehidupan rumah tangga dan keluarganya. Jadi memang ya perlu dipikirkan, misalnya kita menyebarkan atau meneruskan informasi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi. Sementara kan dalam hukum itu kan masih ada azas praduga tidak bersalah, sehingga sampai dibuktikan hukum bahwa dia benar-benar bersalah, kita tidak boleh menuduh dia melakukan tindak pidana korupsi itu, tidak boleh menyebarkan informasi terkait dengan tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada yang bersangkutan. Maka itu misalnya, apalagi misalnya yang lain-lain, perselingkuhan dan seterusnya, kan seperti yang heboh-heboh di entertain kan sering tuh diduga dunia entertain kita mengangkat sebuah tema tentang selingkuhan artis misalnya, lalu kita ikut-ikutan, kan si artis itu punya keluarga, punya anak, dan ini hanya memperkeruh keadaan itu. Jadi banyak sekali dampaknya ketika kita menyebarkan informasi bohong itu. Selanjutnya Pak, apakah Bapak membaca secara detail pesan sebelum menyebarkan informasi? Ya, kita harus baca, karena setiap informasi yang kita sebarkan itu menjadi tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab Facebook, bukan tanggung jawab Google, bukan tanggung jawab itu, tanggung jawabnya ada di pengguna. Pertanyaan terakhir Pak, apakah Bapak menyaring terlebih dahulu informasi yang Bapak terima sebelum Bapak itu menyebarkan? Iya, harus disaring dulu. Sekarang kan untuk meng-cross check informasi sudah juga banyak medianya. Kita bisa menggunakan Google, kita bisa menggunakan sumber-sumber informasi lain. Kalau memang ada kaitan sama kita, tentu kita ini kan kita cek berita itu dulu. Agama juga bilang kan, fatabayyanu,
Tabayun itu klarifikasi. Kita klarifikasi dulu kalau terkait dengan kita. Kalau itu urusan orang ya ngapain lah kita kepo-kepo kan. Bahasa kerennya kan kepo itu. Kita ya fokus dengan urusan kita aja lah. Seperti itu. Tapi kalau sekedar baca menambah literasi kita, menambah pengetahuan kita, ya nggak apa-apa juga untuk informasi. Tapi bukan untuk kita untuk kepentingan yang justru bisa merugikan diri kita ataupun orang lain. Ya. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang Bapak berikan kepada saya. Makasih ya Pak, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Yuniani dari Universitas Riau. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak. Apakah Bapak bersedia buat diwawancarai? Ya. Baiklah, di sini saya langsung saja untuk mewawancarai Bapak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Yang pertama yaitu apakah Bapak mengetahui arti menyebarkan informasi melalui media sosial seperti WA, Facebook, dan lainnya? Coba Bapak jelaskan. Tahu, media sangat berperan dalam penyebaran informasi bagi kita, sesuai diperuntukkan sebagai wadah bagi para penggunaan agar dapat dengan mudah berpartisipasi. Yang kita lanjut ya ke pertanyaan kedua. Apakah Bapak mengetahui cara menggunakan media sosial? Coba Bapak jelaskan. Gunakan media sosial ini sebagai kebutuhan dalam penggunaan media. Semuanya bagi kita harus tetap menjaga aktivitas supaya jangan menyinggung perasaan yang lain dan sopan santun. Yang ketiga yaitu apakah Bapak mengetahui cara menyebarkan informasi menggunakan aplikasi percakapan? Yang saya ketahui dalam penyebaran informasi melalui aplikasi percakapan antara WhatsApp dengan cara kita mengobrol layak, video call atau telepon. Kita lanjut ke pertanyaan. Apakah Bapak mengetahui cara menyebarkan informasi berupa gambar di sosial media? Penyebarannya melalui informasi atau melalui Facebook? Yang pertanyaan yang kelima, apakah Bapak mengetahui cara menyebarkan informasi berupa gambar dalam menggunakan aplikasi percakapan? Itu kakak. Informasi melalui percakapan ya dengan WhatsApp, yaitu dengan Apa tuh? Buatnya. menghasilkan informasi Yuk kita jadi yuk. Kayaknya gitu deh. Tuh. Coba kanan. Yang pertanyaan yang keenam itu apakah Bapak memahami etika dalam menyebarkan informasi? gimana? Apakah Bapak memahami etika dalam menyebarkan informasi? Ya, penyebaran informasi itu tersebut
kita menggunakan kata-kata yang sopan. Itu aja. Pertanyaan yang ketujuh, apakah Bapak mengetahui adanya dampak untuk menyebarkan informasi ini? Oke, jangan merugikan teman-teman aja sama masyarakat. Itu aja. Yang pertanyaan yang ke-8, apakah Bapak itu membaca secara detail pesan sebelum menyebarkan informasi, dan apakah Bapak ada pengalaman dalam menyebarkan informasi di sosial media? Gimana? Apakah Bapak itu membaca secara detail pesan sebelum itu menyebarkan informasi? Dan apakah Bapak ada pengalaman dalam menyebarkan informasi di media sosial? Seperti kasus apalah contohnya ya, COVID. Yaitu berita tuh jangan sembarangan, jadi berdampak buruk pada masyarakat. Yang pertanyaan yang terakhir, apakah Bapak menyaring terlebih dahulu informasi yang Bapak terima sebelum Bapak menyebarkannya? Jika iya, bagaimana caranya, Pak? Ya mudahnya menyikapi sama tenang aja. Dah. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang Bapak berikan kepada saya buat mewawancarai Bapak. Ya, sama-sama. Baiklah, jadi dapat saya simpulkan dari wawancara tersebut, media sosial ini sangat berperan penting dalam penyebaran informasi bagi masyarakat. Media sosial ini adalah media untuk interaksi sosial dengan menggunakan teknik komunikasi yang sangat mudah. Dengan mengakses media sosial itu penting, dan jika kita ingin menyebarkan informasi itu harus berhati-hati dan jangan menyebarkan informasi itu secara hoaks, karena akan berdampak yang sangat tidak bagus jika kita menyebarkan informasi itu secara hoaks. Sekian yang dapat saya simpulkan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Terima kasih. Baiklah, itulah hasil wawancara saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.